Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian tak lupa juga kita sanjungkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita, saudara kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmatullah yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Ihsan Zaidi MM selaku guru mata pelajaran Al-Quran Hadis yang saya hormati. Kemudian teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mendakwahkan keramahan Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah menurunkan agama Islam adalah untuk kita yakini, adalah untuk kita kemudian kita mendakwahkan secara damai terhadap orang-orang muslim kita menyerukan kebaikan agama Islam kepada seseorang sehingga seorang dapat tertarik terhadap ajaran Islam. Dalam cara mendapatkan Islam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat tersebut 3 cara mendapatkan Islam, yaitu yang pertama adalah menyeru dengan hikmah, yaitu selalu menggunakan akal budinya, pengalaman atau pengetahuannya, serta mempunyai dasar pegangan, yaitu berupa Al-Quran dan Sunnah. Jika seseorang mendakwahkan Islam yang mempunyai dasar, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yaitu kitab suci umat Islam, maka ia akan senantiasa dapat lancar dalam menyerukan keramahan Islam tersebut, karena sesungguhnya Al-Quran ini merupakan suatu pokok ajaran-ajaran yang ada dalam ajaran Islam, yang mengajarkan bahwa Islam itu adalah agama yang mulia, agama yang damai, dan agama yang ramah. Tidak menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang radikal, agama yang sesat. Kalau ada orang yang mengatakan agama Islam itu sesat, agama Islam itu radikal, maka mereka adalah orang-orang yang munafik. Mereka orang-orang yang hanya ingin mengambil domba umat Islam. Maka kita sebagai generasi yang cerdas dan mempunyai ilmu yang maka kita senantiasa mendakwahkan Islam dengan cara yang terbaik, dengan cara yang ramah, dengan cara hikmah, dengan cara menjelaskan dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Rasulullah, sehingga
Islam dapat menerima halayak ramai. Kemudian yang kedua adalah dakwah dengan mau'izah hasanah, yaitu dengan pengajaran atau nasihat yang baik. Ketika seseorang mendakwahkan Islam kepada orang lain, maka dia harus mendakwahkan Islam itu dengan cara yang baik pula. Maka karena agama Islam adalah agama yang baik, agama yang damai, maka sepatutnya untuk kita mendakwahkan Islam kepada orang lain juga dengan cara yang baik, dengan cara yang ramah, dengan cara memberikan nasihat yang baik, dengan nasihat yang lembut, sehingga ketika seseorang mendengarkan nasihat kita, mendengarkan pengajaran dari kita, maka seseorang dengan diri sendirinya akan merasakan kedamaian dalam dirinya, sehingga mulai tertarik pada ajaran Islam. Kemudian yang ketiga adalah dakwah dengan mujadalah, yaitu ketika kita atau seseorang mempunyai perbedaan pendapat dengan seseorang yang lain, atau kita mempunyai teman yang berbeda pendapat atau aliran, kemudian kita berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Ketika seseorang mempunyai dalil dan kita pun mempunyai dalil, maka kita berdebat seolah-olah kita memperdebatkan Islam. Namun janganlah kau berdebat dengan kekerasan, berdebatlah dengan cara yang baik. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan dari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa tugas manusia adalah berdakwah. Tugas manusia adalah menyerukan kebaikan-kebaikan yang ada dalam ajaran Islam pada orang-orang yang lain, orang-orang yang belum mengetahui ajaran Islam, orang-orang yang masih belum paham tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Maka kita sebagai orang yang berilmu, patutnya kita untuk menjelaskan, untuk memberikan nasihat, untuk mendakwahkan Islam secara baik terhadap mereka, sehingga mereka tertarik, sehingga mereka mulai berpegang teguh terhadap ajaran Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di yaumil akhir, mendapatkan naungan-naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bersama-sama di surganya nanti, sehingga orang-orang yang beriman dan beramal saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerukan agama Islam adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka orang-orang yang berjihad di jalan Allah adalah mereka orang-orang yang akan nantinya disatukan dengan para mujahid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.